Halo, Assalamualaikum adik-adik SMP. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Yulian Oktaviani dalam pelajaran IPS. Adik-adik, pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi tentang kebutuhan manusia. Di mana pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang macam-macam kebutuhan manusia. Dan sekarang, Ibu akan melanjutkan tentang alat pemenuhan kebutuhan manusia. Silahkan dapat disimak dengan baik ya. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa kebutuhan manusia tidak ada batasnya. Artinya, setiap saat selalu bertambah dan berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Untuk bisa melangsungkan kehidupannya dan memperoleh kemakmuran, orang harus mampu mengimbangi kebutuhan dengan alat pemenuhan yang ada, yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terus-menerus. Alat pemenuhan kebutuhan manusia banyak sekali macamnya. Ada yang berupa barang dan ada yang berupa jasa. Dan ada pula yang berwujud dan ada yang tidak berwujud. Begitu juga untuk memperolehnya perlu mengeluarkan uang atau tidak mengeluarkan uang untuk memperolehnya. Seperti halnya kebutuhan, alat pemuas kebutuhan terdapat berbagai jenis atau macamnya. Nah, anak-anak, mari kita kupas tuntas satu persatu. Yang pertama, alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya atau cara memperolehnya. Dalam hal ini, alat pemuas kebutuhan dibedakan menjadi dua, yaitu barang ekonomis dan barang bebas. Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan baik material maupun fisik. Adapun contoh dari barang ekonomis antara lain sepatu, tas, minuman, dan yang lainnya yang diperoleh dengan mengeluarkan materi atau fisik. Sedangkan barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak, sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Misalnya seperti sinar matahari, udara, dan air. Alat pemenuhan yang kedua adalah alat pemenuhan kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Berdasarkan hubungannya dengan barang lain, barang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu barang substitusi dan barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Adapun contohnya antara lain, nasi bisa diganti fungsinya dengan singkong, atau gula merah bisa digantikan dengan gula putih, dan masih banyak contoh yang lainnya. Sedangkan barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Karena bila tidak ada salah satu, maka barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Adapun contohnya yaitu motor tidak akan dapat berjalan kalau tidak ada bensin. Begitu juga dengan kompor tidak akan menyala apabila tidak ada gas atau minyak tanah. Selanjutnya adalah alat pemenuhan kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Dilihat dari tujuan penggunaannya, barang dapat dikelompokkan menjadi barang produksi dan barang konsumsi. Barang produksi disebut juga sebagai barang modal,
Karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses dahulu baru dapat digunakannya. Barang ini dapat menghasilkan barang lain. Contohnya antara lain adalah lahan, mesin, dan gedung. Selanjutnya adalah barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang ini banyak ragamnya, tergantung dari masing-masing individu yang menginginkan. Dalam kehidupan sehari-hari, barang konsumsi disebut juga sebagai barang jadi atau siap pakai, karena telah melalui proses produksi dan siap dipasarkan. Adapun contohnya antara lain buku tulis yang biasa digunakan kalian untuk belajar. Ada juga alat tulis, tas, sepatu, dan masih banyak yang lainnya. Dan yang terakhir adalah alat pemenuhan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Berdasarkan proses pembuatan, alat pemuas kebutuhan dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Barang mentah adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Adapun contohnya yaitu padi yang belum bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan karena masih berupa barang mentah dan harus melalui proses terlebih dahulu. Begitu juga dengan kayu yang belum dapat digunakan bila belum dibentuk dulu menjadi perabotan. Selanjutnya adalah barang setengah jadi. Barang setengah jadi yaitu barang atau alat pemuas kebutuhan yang masih dalam proses produksi. Adapun contohnya antara lain benang sebelum dibuat menjadi kain dan tepung sebelum dibuat menjadi kue. Dan macam alat pemenuhan kebutuhan menurut prosesnya yang ketiga adalah barang jadi. Barang jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Adapun contohnya antara lain nasi, kue, alat tulis, baju, celana, buku, dan yang lainnya. Nah, itu tadi anak-anak materi tentang kebutuhan manusia dengan pokok bahasan yaitu alat pemenuhan kebutuhan manusia. Dan supaya kalian lebih memahami tentang materi, coba kerjakan soal berikut ini. Semoga sukses ya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.